itu kita flashback lagi ke mengenai konsep dasar pembelajaran ya. Pembelajaran itu kan adalah kondisi penciptaan yang dilakukan oleh guru supaya siswa itu mampu belajar. Dan media pembelajaran ini salah satu komponen di dalamnya. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada model, lalu kemudian ada metode, ya, ada strategi, ada media, sampai pada adanya evaluasi. Evaluasi barangkali nanti akan Anda pelajari di dosen yang lain. Kita fokus pada medianya saja. Dan kedudukan media pembelajaran ini sama seperti model, ya, sama seperti strategi metode. Ini juga wajib ada, terutama kalau kita itu membelajarkan atau mengajarkan kepada peserta didik yang usianya masih dini, ya, masih usia muda. Karena media pembelajaran ini salah satu keunggulan utamanya memang untuk menjembatani atau mengurangi terjadinya miskonsepsi ketika Anda mengajar. Misalkan contoh ya, untuk kelas 1 SD Anda mau memperkenalkan hewan-hewan di suatu negara dengan hewan khususnya, misalkan contohnya adalah kanguru, tetapi Anda tidak menggunakan media pembelajaran, hanya bilang ini aja istilahnya ya, hanya bilang bahwa kanguru itu adalah hewan berkantung, lalu kemudian dia memiliki kumis, ya. Nanti bayangannya anak-anak itu Doraemon. Kalau kamu nggak dibawa, karena dia tidak pernah melihat kanguru itu seperti apa. Dan juga bisa kita bayangkan, ya, ketika Anda mau mengajarkan konsep metamorfosis pada kupu-kupu, atau misalkan pertumbuhan, atau proses reproduksi gitu ya, dan semuanya tidak ada media pembelajaran, itu pasti akan menyulitkan bagi peserta didik di dalam membayangkan apa yang guru saya maksud, ya. Jadi diharapkan kalau bisa pemahaman yang guru berikan, baik itu bagi siswa yang duduk di area depan maupun bagi siswa yang duduk di area belakang di dalam kelas, pemahamannya sama. Nah, itu bisa diminimalisir kesalahpahaman itu melalui keberadaan media pembelajaran. Sebelum kita lebih lanjut mempelajari klasifikasi, jenis, lalu kemudian keunggulan, kelebihan, kita harus tahu dulu definisi atau posisi media pembelajaran dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Kita pindah ke slide berikutnya. Ini adalah komponen pembelajaran sebagai sebuah sistem, ya. Ada tujuannya, ada materinya, ada metodenya, ada medianya, ada evaluasinya. Kita bisa katakan bahwa posisi-posisi ini menunjukkan tidak bisa kalau Anda mulai terlebih dahulu dari evaluasi sebelum tujuan. Begitu juga Anda mau memilih komponen materi yang akan diajarkan tanpa melihat tujuan pembelajaran. Tidak. Namanya pembelajaran sebagai sebuah sistem, berarti langkah pertama yang harus kita tentukan terlebih dahulu itu adalah tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajarannya itu melalui penayangan video tentang proses tumbuhan, siswa dapat mengidentifikasi gerak tumbuh tanaman, ya, dengan benar. Misalkan contoh begitu, ya, itu kita katakan sebagai tujuan pembelajaran. Lalu kemudian materinya, berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran yang seperti itu, maka sekarang materinya apa? Oh, karena dia berkaitan dengan gerak tumbuhan, pertumbuhan, maka materinya akan identik dengan pertumbuhan tanaman, ya. Lalu kemudian metode pembelajarannya apa? Oh, metode pembelajarannya bisanya melalui observasi.
Kenapa observasi? Karena siswa harus mengidentifikasi setiap gerak tanaman yang ada di setiap harinya, ya. Maka kita gunakan metode observasi. Mereka mencatat, ada lembar kerjanya, ada lembar kegiatannya, nanti dituliskan bagaimana arah tanaman itu bergerak, apakah mengikuti sinar matahari atau tidak. Nah, itu semuanya dicatat. Nah, sekarang kita berbicara tentang media. Kalau tujuan pembelajarannya sudah seperti itu, materinya juga seperti itu, ya kita katakan bahwa materinya itu adalah materi yang akan kental dengan keterampilan, metodenya juga metode keterampilan karena dia observasi, maka pemilihan medianya disesuaikan dengan tujuan, materi, dan metodenya. Sehingga tidak bisa kalau pemilihan media pembelajarannya itu kita menggunakan media PowerPoint saja, ya. Dia bisa media PowerPoint saja, tetapi hasilnya tidak akan sebaik kalau Anda menghadirkan media pembelajaran seperti video. Video itu pasti akan jauh lebih baik dibandingkan PowerPoint yang hanya melalui teks, ya. Nah, nanti dari media ini baru ditentukan evaluasinya. Nah, evaluasi ini tidak akan Ibu ajarkan di sini. Secara harfiah atau secara definisi, apa itu media pembelajaran? Media itu kalau kita lihat dari bahasanya, dia berasal dari bahasa Latin medius. Kalau bahasa Inggrisnya dia medium, artinya perantara, ya. Pengantar, jadi pengantar pesan dari sumber ke receiver. Ibu sembari minum, karena lumayan ngomong dari jam 8 pagi, lumayan tenggorokannya terasa. Apalagi ini konsep awal ya. Jadi Ibu harus ngomong terus beberapa pekan. Nah, coba sekarang Ibu share ininya, proses itu. Kita akan share window, whiteboard. Tadi Ibu bilang yang namanya medium, kalau bahasa Inggrisnya medium, itu adalah perantara. Kalau kita berkomunikasi sekarang ini seperti yang Ibu lakukan, ada komunikasi kita katakan sebagai sumber, ya. Lalu kemudian dia mengarah, ini adalah PowerPoint, ya. Anda sebagai pendengar, receiver, ya. Kalau bahasa komunikasi dulu Ibu tidak pernah menyebutkan di magister itu sender dan receiver, tetapi lebih kepada encoder. Ini bahasanya encoder. Receiver itu kita bahasakan sebagai decoder. Nah, posisi PPT itu di sini sebagai apa? Ini adalah perantara. Kita katakan sebagai media. Diharapkan ketika orang itu atau ketika guru atau pembicara mengungkapkan mengenai satu ide atau gagasan dan itu dituangkan ke dalam media yang sifatnya PowerPoint, itu diharapkan akan memiliki kesamaan pemahaman dari si sumber ini, ya. Kemudian dia bisa diterima. Komunikasi satu arah itu akan terjadi kalau si encoder ini mengirimkan pesan melalui medium perantara dan diterima oleh si decoder tanpa kemudian receiver melakukan umpan balik kepada sender. Ini kita katakan sebagai feedback. Kenapa harus ada media? Karena diharapkan feedback atau umpan balik yang muncul dari si receiver ini akan memiliki atau ditangkap dengan baik oleh receiver itu berkat pembicaraan dari si encoder. Jadi kalau dia bilang di sininya A, ini maka menjadi A. Kalau dia bilang B, maka dia akan menjadi B. Tapi jangan sampai ketika tidak ada medianya, misalkan Anda bicara ngalor ngidul ya ke siswa, Anda berharap
materi AB ini bisa dihantarkan, bisa diterima ke penerima ini dengan AB juga. Nggak akan bisa. Ini bisa saja nanti diterima menjadi Z. Jauh dari yang diinginkan oleh si pengirim. Jauh dari yang diinginkan oleh encoder. Yang salah siapa? Siswanya kah? Enggak. Yang salah adalah si sendernya, si encodernya, si gurunya. Karena dia tidak memasukkan media pembelajaran di dalamnya. Ya, dia hanya ngecap dengan enaknya gitu tanpa dia tahu bahwa anak-anak saya itu karakteristiknya seperti apa. Ya, makanya nanti kita akan belajar namanya konsep demografis. Konsep demografis itu adalah kita mempelajari siapa sasaran pengguna media pembelajaran. Itu ada di konsepnya Lee dan Owen kalau kita mau membuat model pengembangan media. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi. Berarti kalau secara umum atau secara sederhananya kita sepakati bersama, yang namanya media itu diartikan tengah, perantara, dan pengantar ya, atau pengantar. Lalu kemudian Gerlach dan Ellie yang dikutip oleh Azhar Arsad, tadi ini biasanya Azhar Arsad ini dikutip oleh banyak mahasiswa di tahun 2011 ya teori ini. Dia membuat perluasan bahwa yang namanya media itu tidak hanya berupa materi saja, tetapi dia juga berupa manusia dan kejadian. Ya, kok ada manusia, materi, dan kejadian. Kalau kita lihat lagi, berarti berdasarkan definisi Gerlach dan Early memaparkan bahwa yang namanya media pembelajaran, guru itu sebagai media pembelajaran itu bisa di dalamnya. Ya, tetapi kalau guru saja itu tidak bisa juga. Dia harus ada buku teks ya, lalu kemudian dia ada lingkungan sekolah. Jadi kalau misalkan gini, saya pernah mengajar PPG SM3T, sarjana mendidik yang daerahnya mohon maaf ya, tertinggal, terpencil, ya pokoknya terluar, terdepan gitulah daerahnya. Mereka mahasiswa PPG, fresh graduate ya, karena prajabatan sama seperti Anda usianya, bukan yang dalam jabatan. Mereka membuat media pembelajaran yang canggih-canggih, ya, video gitu, lalu kemudian PowerPoint, ada yang bermain-main dengan quizzes, lalu kemudian ketika praktek PPL semua siswanya bisa. Lalu saya bilang, jelas saja kita bisa melakukan ini. Kenapa? Karena Anda berhadapan dengan audiens yang berada di daerah perkotaan, ya. Ini mohon maaf ya, Ibu mau bilang gitu waktu itu sama peserta PPG. Ibu mau bilang bahwa kamu sadar tidak, kamu akan ditempatkan di daerah yang seperti apa? Apakah ada listrik? Tanya sekarang listrik aja dulu deh, ada apa tidak? Karena saya punya pengalaman mahasiswa bimbingan skripsi Ibu ya. Ibu lupa namanya Putri apa siapa? Itu setelah lulus kuliah, kan biasanya Ibu mewajibkan skripsi itu dikirim ke Ibu ya sebagai pembimbing karena Ibu butuh buat kenaikan pangkat. Nah, satu mahasiswa ini kok nggak muncul-muncul gitu. Ibu ingat, perasaan saya punya satu mahasiswa yang nggak pernah memberikan skripsinya. Siapa ya? Tapi lupa, Ibu kan orangnya pelupa. Nggak ngeh gitu ya. Nah, udah gitu pas berikutnya, 6 bulan berikutnya, dia WA. Bu Ika, mohon maaf saya belum memberikan skripsi saya karena saya ikutan SM3T dan kebetulan saya ada hari libur. Kapan saya bisa bertemu dengan Ibu gitu ya. Nah, dari situ Ibu wawancara itu gimana kondisi di daerah-daerah atau di sekolah-sekolah yang 3T. Itu cenderungnya jarak dari kota ke tempat dia menginap, dia kebetulan ditempatkan di NTT, dengan tempat dia menginap dan tempat dia mengajar itu jaraknya sekitar 8 jam. 8 jam perjalanan kalau ditempuh melalui jalan darat ya. Akhirnya kebanyakan para guru kalau dia ambil gaji itu nggak transfer bank, tapi dia harus datang ke kota. Kalau sudah datang ke kota kan lama 8 jam kayak orang pulang kampung ya. Kalau kita kan lebih dari Cirebon ke sanaan itu 8 jam. Purwokerto kali ya 8 jam itu ya. Nah itu nanti ini mereka nggak mau langsung balik. Sehingga kelasnya banyak yang kosong. Yang ngajar siapa? Yang ngajar akhirnya mahasiswa SM3T.
Ngajarnya gimana? Kelasnya kelas rangkap, bukan kelas paralel. Kelasnya kelas rangkap. Jadi satu kelas, sebelah sisi kirinya dibagi, kelas itu dibagi. Katanya dia hanya disekat oleh papan triplek saja. Kirinya itu kelas 1, kanannya itu kelas 2. Gurunya berpindah. Ketika yang kelas 1 mengerjakan tugas, kelas 2 diberikan materi. Begitu juga kelas 2 ketika diberikan tugas, yang kelas 1 diberikan materi. Itu kelas rangkap. Nah, Ibu tanya, medianya gimana Put di sana? Boro-boro Bu pakai video. Ya, listrik aja nggak ada. Jadi adanya cuma lampu tempel. Lalu gimana kamu ngajarin kalau nggak ada medianya? Ibu ngetes ya. Kami pakai lingkungan sekolah akhirnya, Bu. Apa yang bisa ditemui di lingkungan, itulah yang dimanfaatkan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak. Meskipun barangkali akan ada materi-materi tertentu yang itu tidak bisa tercover atau tidak bisa terlayani dengan baik dari media pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah. Artinya ya. Jadi ya kita itu harus sadar sekarang bahwa yang namanya lingkungan sekolah itu bukan cuma halaman ya, kita cuma belajar membuang sampah pada tempatnya, enggak, kita bisa memanfaatkan itu dengan baik ya. Apalagi kalau ini guru-guru yang ada di Kalimantan ketika PPG Gurdasus, guru Gurdasus itu kepanjangan apa ya Bu Tias ya? Danya guru garda khusus apa pokoknya belakangnya guru, setengahnya apa itu khusus. Nah itu yang berasal dari Kalimantan, mereka kalau berangkat ke sekolah itu jam 3:30 pagi. Makanya kalau saya ledekin, wah Bapak Ibu kalau berangkat sekolah ketemu maling pulang kerja dong berarti, jangan-jangan. Ya udah ketawa semuanya kan. Tapi memang itu yang terjadi. Mereka kalau mau mengajar, mereka harus melewati hutan, minimal hutan sawit. Mereka bawa tongkat. Tongkat itu diperuntukkan kalau di jalan mereka ketemu babi hutan atau anjing hutan. Ya, karena itu kan serem kata dia. Kadang-kadang dia harus naik katanya. Kalau ketemu dia harus naik ke hutan. Makanya rata-rata guru-guru di sana itu bisa naik pohon. Ya, beda kalau ibu nggak bisa naik pohon, ibu aja ketakut ketinggian ya. Makanya mungkin ibu nggak bisa hidup kalau di sana itu. Nah, itu nanti kalau sudah sampai di sekolah, itu sampainya sekitar jam 6 pagi. Jadi dia 2 jam setengah dia berjalan kaki ya. Karena ibu penasaran dengan model sekolahnya, ibu minta mereka fotokan ya, lalu difotokan. Jadi istilahnya kalau guru sama siswa itu buka pintu kelas dari dalam, itu langsung seberangnya udah hutan. Jadi tanahnya sekolah itu nggak kayak kita, misalkan tanah sekolah ini sekolah A 600 meter apa 1000 meter, nggak ada begitu, nggak ada patoknya, semuanya plong, luas gitu. Jadi kalau buat upacara enak gitu di depannya. Tapi saking luasnya kadang-kadang ada babi hutan buang kotoran di situ. Nah, yang siapa yang buang kotorannya? Guru-gurunya yang buang kotoran. Ya, model sekolahnya persis kayak model sekolah di Laskar Pelangi, cuma lebih rapi yang ada di Kalimantan ya. Dari kayu-kayu, tapi enak dilihatnya, dicat bersih gitu ya, dengan bendera di tengah-tengah seberang sekolah. Nah, itu boro-boro media pembelajaran yang sifatnya digital. Padahal kita udah revolusi industri 4.0, tapi bisa kita temukan sekolah-sekolah dengan kondisi seperti itu ya. Makanya banyak-banyak bersyukurlah kita selama dari kecil berkesempatan di sekolah yang memang sekolahnya itu ada fasilitas minimal listrik aja ya. Dia ada itu udah bersyukur. Bersyukur sekali kita. Nah, sehingga kalau kita mau menyimpulkan, yang namanya media itu adalah semua benda, semua komponen yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga apa yang gagasan apa atau ide apa yang dikeluarkan oleh si pengirim pesan dapat diterima dengan baik dan dengan benar sesuai yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Sama seperti sekarang ini. Ibu berharap pemahamanmu terhadap materi media pembelajaran akan memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lagi menjadi Z, jangan jadi X gitu ya. Tapi kalau daring memang agak susah ya kalau daring. Kalau luring itu jauh akan lebih mudah ya. Kamu nanti kalau jadi guru ya, itu belajar bahasa ini, bahasa wajah ya. Jadi komunikasi
Kalau kita belajar komunikasi itu, komunikasi nonverbal itu dipelajari. Gestur tubuh dari peserta didik itu dipelajari. Dan sebetulnya komunikasi itu wajib ada di dalam subbab media pembelajaran ya, karena kita akan bisa belajar menciptakan media pembelajaran yang efektif kalau pesan komunikasinya berjalan dengan baik. Kalau kelihatannya sekali, misalkan mahasiswa ya, Ibu tanyakan, Anda paham? Itu nanti raut wajahnya tuh kalau diem, nggak ada isinya gitu, kosong, berarti dia nggak paham. Nah itu tapi biasanya butuh pengamatan secara langsung. Kalau daring agak-agak susah, kalau daring ya. Kalau luring itu mudah. Nah biasanya kalau Ibu menjelaskan materi, sudah ada media dan mereka tetap tidak paham, Ibu akan ulangi kembali. Tapi disarankan memang yang namanya media pembelajaran itu dalam satu kegiatan pembelajaran sebaiknya tidak hanya unsur audiovisual saja, tetapi ada unsur-unsur lainnya yang bisa dihadirkan oleh guru, sehingga pengalaman belajar yang dimiliki oleh siswa itu akan semakin abstrak ya. Pengalaman belajar siswa semakin abstrak itu malah semakin bagus, bukan berarti materinya semakin abstrak, tidak. Pengalaman belajar dia akan lebih banyak, dia akan lebih memiliki kemampuan yang tinggi, itu yang akan kita sasar di dalam media pembelajaran ya. Nah, sekarang ada alat peraga. Alat peraga itu seringkali dimaknai sama dengan media pembelajaran. Jadi, alat peraga itu tidak sama ya dengan media pembelajaran. Ini kita sepakati. Kalau secara harfiahnya, Ibu, PowerPoint-nya belum di-share screen, Bu. Ini masih Ibu share screen. Masih papan tulis yang putih, Bu. Oh, alah. Salma nggak bilang. Masih udah berubah belum? Udah belum? Belum, Bu. Udah? Belum. Oh, aneh ya. Aduh, sebentar, stop share. Udah kelihatan, Bu Tias? Sudah. Oh iya, makasih. Nah, jadi alat peraga itu berbeda dengan media pembelajaran. Kalau alat peraga itu dia kalau secara kamusnya ya, dia kan terdiri dari alat dan peraga. Alat itu benda yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Sama seperti media, itu juga benda atau kalau kita ada manusianya itu juga yang dipakai untuk melakukan sesuatu atau untuk menjelaskan sesuatu. Hanya saja perbedaannya, kalau di alat peraga itu tidak ada pesan teksnya, ya. Alat peraga nggak punya pesan teks. Dan terkadang alat peraga itu ada tanpa adanya tujuan pembelajaran di dalamnya. Ya, nanti Ibu jelaskan, ada Ibu memberikan contohnya. Oke, jadi kalau peraga itu adalah memperlihatkan agar dapat ditunjukkan, agar dapat memamerkan. Ya, biasanya tuh kalau yang alat peraga paling banyak tuh di sains, ya, di IPA, lalu kemudian di matematika, itu contoh-contoh alat peraga. Nah, kalau media pembelajaran, jangan bilang bola itu media pembelajaran, ya. Bola itu kan nggak ada teks di dalamnya, nggak ada pesan di dalamnya. Segala sesuatu yang berisi pesan itu adalah media pembelajaran. Tetapi kalau alat peraga biasanya tidak ada pesan komunikasi di dalamnya. Ya, jadi itu yang membedakan antara media pembelajaran dan alat peraga. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Apa persamaan keduanya? Persamaannya mereka sama-sama dihadirkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Tetapi kalau alat peraga, keberadaannya terkadang tidak hanya sengaja dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran, tetapi dapat dimanfaatkan. Jadi ada istilahnya by utilization ya, atau by design. Kalau media pembelajaran itu pasti by design. Nggak pernah ada monopoli peta-peta di Indonesia kalau Anda tidak membuat tujuan pembelajarannya dulu. Tujuan pembelajaran medianya apa? Makanya seringkali di bimbingan Ibu, kalau dia tentang
pengembangan media pembelajaran dan kemudian mahasiswanya itu mau membuat media pembelajaran, Ibu akan selalu tanyakan tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, sehingga media ini yang dipilih. Jadi nggak bisa misalnya tentang apa, kalau bahasa Indonesia misalkan membuat kalimat pembuka. Kalimat apa Bu itu? Bu Tias kalau bahasa Indonesia itu kalimat pembuka ya, ada kalimat pembuka ya, ada paragraf ya. Kalimat pembuka paragraf atau misalkan kalimat inti atau mengungkapkan amanat dari sebuah pesan teks. Lalu kemudian media pembelajarannya hanya wacananya aja, ya itu nggak bisa ya. Apalagi kalau Ibu kadang-kadang aneh ya, kalau kamu besok ikutan PPG ya, kalau PPG Prajabatan sudah mulai dibuka dan kemudian ada workshop media pembelajaran, jangan pernah sekali-kali Anda copy paste apa yang ada di dalam buku menjadi media pembelajaran. Itu salah total itu salah persepsinya. Media pembelajaran itu bukan copy paste dari buku, Anda mencari yang lain, Anda memberikan keberagaman materi kepada siswa di luar daripada yang sudah diajarkan di buku teks. Ya, jadi sifatnya adalah pelengkap. Nah, sehingga kalau kita kembali lagi ke dalam persamaan alat peraga dan media pembelajaran ini, berarti bisa diartikan bahwa keduanya sama-sama bertujuan untuk dapat meningkatkan hasil belajar, untuk dapat meningkatkan motivasi belajar dari siswa, meskipun keberadaan keduanya, yang satu media pembelajaran itu harus didasarkan pada tujuan pembelajaran, sedangkan kalau alat peraga keberadaannya bisa saja tidak ditujukan adanya tujuan pembelajaran. Tidak ada tujuan pembelajaran, alat peraga itu bisa digunakan. Ya. Lalu persamaan yang kedua, mereka adalah benda yang bisa dilihat atau komponen atau sesuatu hal yang bisa dilihat, dipegang, disentuh, dan digunakan. Karena dia sifatnya fisik ya, touchable, bukan untouchable. Oke, sekarang kita berikutnya perbedaannya. Kalau alat peraga lebih dikhususkan pada alat berupa benda yang digunakan sebagai pendukung dan memperjelas apa yang ingin disampaikan. Contohnya misalkan ada kotak kardus aqua, Ibu berusaha membuat ini ya. Nah, kotak kardus aqua itu kan kubus ya Bu Tias. Kubus apa ini dia? Apa balok ya? Balok kali ya. Kotak aqua kardus itu balok ya? Ya balok kali ya. Balok ya. Balok ya, bukan kubus ya. Misalkan dia balok. Nah, Anda mau mengajarkan konsep balok kepada siswa melalui benda-benda yang mudah ditemui di sekitarnya. Lalu Anda bilang itu bisa kotak kardus aqua gitu ya. Nah, kotak kardus aqua di situ keberadaannya bukan media pembelajaran, tetapi dia alat peraga. Kan nggak ada namanya pabrik aqua mengadakan kotak kardus aqua buat media pembelajaran. Tapi itu bisa dimanfaatkan. Nah, atau contohnya misalkan bola. Anda mau mengajarkan tentang keliling bola itu apa ya? Keliling lingkaran. Nah, bisa melalui bola itu, gitu diukur segala macam. Bola itu dibuat dengan tujuan sama pabriknya untuk bermain. Tetapi dengan guru yang kreatif, guru yang inovatif, bisa bola itu dipakai untuk berbagai macam hal. Itu namanya adalah alat peraga. Sehingga nanti Ibu harapkan ketika Anda membuat RPP dan di bagian sub-bagian tentang alat peraga atau media pembelajaran, Anda harus dengan benar meletakkan mana yang alat peraga, mana yang media pembelajaran. Nah, kalau biasanya nih banyak nih dalam matematika ya, ada kerucut penggaris, lalu kemudian ada apa lagi kalau matematika itu? Ini apa makanan aja alat peraga loh, itu apa coklat silver queen ya, untuk menjelaskan konsep pecahan. Mana ada pabriknya itu mau bilang oh ini silver queen ini dipakai atau dibuat untuk menjelaskan konsep pecahan, ya nggak ada. Atau Pizza Hut ya, Pizza Hut itu juga alat peraga dia kalau kita tarik, tapi itu semua bukan media pembelajaran, tapi hanya sebagai alat peraga saja.
Nah, kalau media pembelajaran itu yang seperti apa? Dia yang keberadaannya memiliki atau didasarkan pada tujuan pembelajaran. Lalu kemudian ada pesan komunikasi di dalamnya, ya. Kayak misalkan ini, Zoom ini bisa berubah dari media pembelajaran menjadi media sosial. Contoh, Ibu sama Bu Tias arisan di Zoom. Ini berubah ini. Zoom ini bukan jadi media pembelajaran, tapi berubah menjadi media sosial. Karena kenapa? Karena nggak ada pesan pembelajaran di dalamnya. Tetapi Zoom ini akan berubah menjadi media pembelajaran ketika Ibu memanfaatkan media Zoom ini, ada pesan PowerPoint di dalamnya, dia berubah itu menjadi media pembelajaran ya. Lalu kemudian handout PowerPoint itu adalah media pembelajaran karena ada pesan-pesan yang mau Ibu sampaikan kepada Anda ya. Begitu juga video kan ada pesannya juga di dalamnya sehingga itu dinamakan video pembelajaran. Catur ya. Catur mungkin kalau papan catur biasa itu alat peraga, tetapi kalau papan catur misalkan ala Salma, dia membuat skripsi tentang model pengembangan media catur, tapi caturnya si Salma ini ada konsep tentang tari-tarian atau budaya daerah di Indonesia, itu berubah si catur itu menjadi media pembelajaran karena ada pengetahuan di dalamnya. Segala sesuatu di mana siswa bisa belajar, bisa memperoleh informasi untuk belajar dari satu benda atau dari satu komponen fisik, itu kita katakan sebagai media pembelajaran. Nah, ini ada kerucut pengalaman Ed Gardell ya. Jadi Ed Gardell itu bilang, kalau Anda memberikan tugas membaca kepada siswa, maka kan media pembelajaran yang digunakan apa kalau tugas baca? Buku ya. Yang digunakan indranya apa? Mata. Mata aja kan, nggak ada orang baca itu pakai indra telinga kan nggak ada, cuma baca. Kalau dia hanya satu indra saja, yaitu indra mata, maka yang diingat itu 10%. Makanya kenapa kalau kita itu kalau baca itu kok kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Karena memang hanya 10% yang diingat. Namun ketika misalkan Anda menugaskan kepada siswa untuk misalkan Anda membuat audio podcast ya. Ini Ibu lagi udah buat ini, buat rekaman audio. Nanti disebarkan ya di WhatsApp grup. Nanti siswa-siswa mendengarkan. Berarti dia menggunakan menggunakan indera telinga ya. Indera telinga jauh lebih tinggi persentase diingatnya daripada indera mata, tapi masih tetap kecil, dia hanya 20%. Karena apa? Karena tingkat keterlibatannya, kecenderungannya hanya pada posisi verbal saja, atau hanya pada posisi visualnya saja. Kecil sekali ya. Nah, nanti ketika Anda menggabungkan antara siswa melihat gambar, kemudian ditambah dengan menonton video, dan kemudian ditambah Anda mendemonstrasikan di kelas, itu naik. Kemungkinan daya ingat si siswa itu bisa menjadi 30%. Padahal Anda sudah melibatkan beberapa jenis media pembelajaran dalam satu hari pembelajaran, tapi tetap saja masih 30%. Ya. Tetapi ketika Anda menggabungkan media dengan diskusi, dengan metode pembelajarannya berupa diskusi, maka dia akan naik menjadi 50%. Contohnya, misal Ibu sudah memberikan media PowerPoint, lalu kemudian Anda mendiskusikan apa materi yang Ibu berikan hari ini. Nah, itu nanti hasil belajarnya itu akan lebih bagus dibandingkan Anda hanya mendengarkan PowerPoint saja seperti yang sekarang ini Ibu lakukan ya. Ini biasanya Ibu lakukan seperti ini Anda hanya cuma 20%. Tapi kalau Ibu melibatkan dua-duanya, ada discussion, ada diskusi, maka dia bisa berubah menjadi 50%. Ketika Ibu minta Anda presentasi, silakan sekarang kamu presentasikan rancangan kamu membuat media pembelajaran. Dimulai dari mana? Analisis tujuan pembelajarannya, analisis materi pembelajarannya,
lalu kemudian analisis medianya, kenapa media yang itu dipilih. Anda menggunakan seluruh teori-teori yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, itu naik itu pembelajarannya menjadi 70%. Karena supaya Anda berpikir bahwa tujuan pembelajaran ini cocok nggak ya dengan media ini? Kenapa sih media video yang dipilih oleh saya? Kenapa media itu harus berbasis website yang dipilih oleh saya? Apa pertimbangannya? Apa ya kemarin kata Bu Ika, kalau karakteristik media website itu naik 70%. Karena Anda menyajikan presentasi, Anda melakukan analisis, ya, sehingga memang biasanya di perkuliahan Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan dan Ibu paham betul bahwa kemampuan Anda mengingat akan sedikit saja pengetahuannya, tetapi nanti Ibu akan tarik Anda sampai kepada 70%. Nah, sehingga nanti di tahap terakhir ketika Anda membuat media pembelajaran, sebenarnya Ibu sedang mengarahkan Anda pada mengerjakan hal yang nyata. Jadi menarik Anda kepada kemampuan 90% berbuat, ya. Sehingga nanti pengalaman belajarnya itu jauh akan lebih menetap di benak Anda, kalau kata teori belajar cybernetik, ya. Mungkin nggak pernah diajarin ya cybernetik. Mestinya TBP itu ditambahin cybernetik. Sibernetik itu jadi teori belajar yang berkaitan dengan otak, pemrosesan informasi, bagaimana caranya seorang siswa dia bisa memiliki ingatan jangka pendek menjadi ingatan jangka panjang. Nah, itu tugas-tugas yang sangat sulit ya. Mungkin saya dan Bu Tias juga susah itu sampai supaya memastikan bahwa mahasiswa itu memiliki ingatan jangka panjang. Itu tidaklah mudah ya. Tetapi paling tidak yang bisa kita lakukan adalah ketika Anda melihat pada kerucut pengalaman Edgar Dell, pastikan dalam satu semester kelas itu Anda sudah menarik mereka kepada mengerjakan hal yang nyata. Meskipun itu bisa dilakukan beberapa pertemuan setelahnya. Nggak masalah ya. Nah, kemudian klasifikasi media. Ini yang Ibu bilang, ada yang klasifikasi media itu by utilization. By utilization itu ada yang by lingkungan, ya, narasumber, fenomena alam seperti apa. Kadang-kadang Ibu suka aneh ya dengan SBDP. Kenapa SBDP itu tidak terlalu kontekstual? Misalkan contoh, siswa-siswa yang hidup di daerah pesisir pantai misalkan, barangkali dia bisa membuat sesuatu hal karya yang berbeda dibandingkan siswa-siswa yang hidupnya tidak di pesisir pantai, ya. Jadi misalkan kalau orang-orang perkotaan kan jelas beda ya. Contoh waktu ketika ini mahasiswa Papua melakukan PKM ya, PKM dan temanya itu kalau nggak salah suasana di pagi hari. Masa suasana di pagi harinya orang di Jakarta, anak-anak di Jakarta itu diberikan ini, ada Pak Tani pakai caping gitu ya, dia berjalan. Nah itu kan nggak kontekstual. Lah Ibu bilang begini sama mahasiswanya, ya tapi nggak di depan siswanya. Ibu bilangnya ketika dia sudah ngajar, dia tetap aja PKM aja ngajar. Tapi setelahnya, coba kamu pikir ya, mana ada orang di Jakarta pagi-pagi bawa cangkul sama bawa itulah, gunung aja di Jakarta mana? Gak ada gunung di Jakarta. Ada Gunung Agung sama Gunung Sahari. Tapi kan gak ada gunungnya. Itu akan berlaku ketika kamu pulang ke Papua. Ya mungkin kalau di Papua iya pagi-pagi Pak Tani pakai cangkul. Nah kalau orang di Jakarta pagi-pagi itu suasana di pagi hari adanya apa? Tukang nasi uduk, tukang bubur ayam, ya kan, lewat depan rumah. Bapak mungkin bersiap-siap untuk berangkat kerja, memesan Gojek. Itu yang sebetulnya harus diajarkan kepada siswa. Suasana realita dia di sekitar itu sangatlah menentukan jenis media pembelajaran apa yang mau diajarkan. Ya kalau misalkan ini, Anda ngajar di sekolah umum ya. Sekolah umum itu artinya bahwa bukan sekolah IT ya, sekolah Islam terpadu atau sekolah-sekolah non-muslim gitu, tapi sekolah umum. Ya janganlah buat media pembelajaran yang tokohnya itu selalu berjilbab. Ya itu kan bukan SDIT gitu. Disesuaikan
Ya, disesuaikan dengan karakteristiknya si anak itu. Usianya berapa? Usianya misalkan 7 tahun, 8 tahun, kelas 1 SD, kelas 2 SD. Maka media pembelajaran yang Anda buat untuk tipe paling gampangnya ya, tipe hurufnya jangan yang berkait-kait ya, yang jangan ada buntut-buntutnya. Itu anak nggak bisa yang ada berkait ada buntutnya karena mereka belum belajar itu gitu. Misalkan kelas 1 SD juga jangan huruf besar semua, mereka nggak tahu huruf besar semua. Yang mereka tahu masih huruf kecil semua. Tapi mulai memperkenalkan huruf besar ke anak-anak boleh. Misalkan ketika nama orang itu sudah mulai diperkenalkan ini ada huruf besar, tapi jangan semuanya huruf besar kalau menulis ya. Nah, itu jadi kesimpulannya bahwa ketika semakin muda usia peserta didik kita dalam membuat atau merancang media pembelajaran itu akan semakin sulit. Dan pertimbangkan yang namanya noise ya. Jadi kalau Ibu share lagi, moga-moga whiteboard-nya kebaca ya. Nah, kita misalkan ini dari si encoder ya. Encoder mengirimkan message pesan kepada decoder penerima. Lalu kemudian dia akan memberikan umpan balik. Ya, ini ada feedback di sini. Nah, terkadang tanpa disadari ketika si E mengirimkan pesan ke D, ini ada noise. Noise itu bisa berupa apa? Noise itu bisa berupa kondisi fisik dari peserta didik, bisa berupa dari perbedaan budaya yang dihadapi antara guru dengan peserta didik, bisa juga berasal dari fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki sekolah, itu menjadi penyebab terjadinya noise. Contoh, kalau yang perbedaan fisik ya. Ibu jelasin tentang media pelajaran begini-begini. Kamu sakit, gitu. Tapi kamu memaksakan untuk datang kuliah ya. Nanti kan asumsinya bisa dimatikan videonya. Padahal fisikmu nggak bagus. Pesan itu nggak akan sampai pesan itu. Karena adanya noise yang berasal dari fisikmu yang tidak sehat. Makanya Ibu cenderung kalau sakit lebih baik nggak usah kuliah, nggak apa-apa. Istirahat dulu saja biar sembuh. Karena juga percuma aja dipaksakan ya. Karena pasti akan terjadi noise. Ibu ngomong A, kamu menerimanya bisa Z itu. Kan tidak fit mendengarkannya ya. Lalu yang kedua adalah budayanya. Nah, ketika Anda misalkan mohon maaf juga ya, kalau mahasiswa Papua kan bahasanya agak sulit ditangkap ya, atau dialeknya kan dia agak berbeda ya dengan kita di DKI Jakarta ya. Jadi ada beberapa siswa tuh sekolah waktu itu bilang ke saya, Bu Ika, anak-anak itu agak susah menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh mahasiswa Papua. Makanya saya bilang, oh berarti terjadi noise di situ. Terjadi perbedaan budaya antara si encoder dengan si decoder, antara si sender dengan si receiver, ya, antara komunikator dengan komunikan. Terjadi perbedaan budaya. Nah, sehingga saran saya kalau Anda mengajar di suatu sekolah supaya pesannya itu tersampaikan, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang jelas, dengan suara yang keras, tidak gunyel, tidak gremeng di depan kelas. Meskipun sudah ada media pembelajaran, tetapi kemampuan komunikasi itu juga menjadi syarat mutlak supaya pesan komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik oleh si penerima. Ya. Lalu berikutnya ada sarana dan prasarana. Ini nih, Ibu dulu waktu di PGSD belum ada AC, sebel banget. Kalau ngajar mahasiswa kipas-kipas, itu udah mulai ada noise tuh. Karena kan jadinya mahasiswa tidak konsentrasi ya dengan materi, dia sibuk kepanasan dan sebagainya. Kalau kelasnya adem ya, udah gitu dulu di tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 2015 itu listrik kita tuh biarpet ya.
sering banget turun, jeglek, kayak orang di rumah aja. Listriknya nggak kuat. Kampus kita juga dulu nggak kuat listriknya. Apalagi kalau ngajarnya hari Senin sama hari Selasa Rabu lah itu ya. Senin Selasa Rabu itu karena full, kita semua menggunakan laptop, lalu kemudian kita menggunakan proyektor, itu langsung mati turun itu listrik kampus. Makanya kalau dulu ngajar TIK itu ibu nggak pernah di Senin Selasa Rabu, selalu ada di hari Jumat. Kalau di hari Jumat ngajar itu enak, nggak biar pet ya. Nah kalau udah tuh ngomong lah kita ke dekan, makanya alhamdulillah dekannya waktu itu masih Pak Karnadi ya. Jadi beliau menambah daya di PGSD. Makanya kenapa sekarang kita kuliah bisa dengan nyaman ya, tidak biar pet lagi. Nah sekarang kita lanjut lagi ke materi tadi. Nah, ada lagi yang by design. Jadi nanti Anda bisa sudah mulai dipertimbangkan ya. Anda tuh mau membuat apa media pembelajarannya? Apakah mau membuat modul? Apakah mau membuat program audio ya? Mau buat video kah? Mau buat CAI? CAI itu Computer Assisted Instruction, pembelajaran berbasis komputer. Monggo silakan. Tapi pastikan ya, ketika Anda mau membuat media pembelajaran yang sifatnya teknologi, Anda pastikan terlebih dahulu apakah siswa-siswa Anda itu memiliki perangkat teknologi yang ingin Anda harapkan. Contoh, Anda membuat media pembelajaran Android ya, yang misalkan bisa diunduh di Play Store ya, lalu kemudian diinstal. Nah, Anda cek dulu mereka ada nggak, atau sebagian besar mereka benar nggak punyanya smartphone-nya berupa Android, atau jangan-jangan dia berupa iOS, iPhone, ya kan? Nah, nanti diidentifikasi apakah smartphone yang dimiliki siswa itu memang benar-benar punya miliknya atau udah punya orang tuanya. Bagaimana penggunaan smartphone oleh mereka, bagaimana akses mereka terhadap smartphone. Jangan juga mereka punya smartphone tapi nggak boleh dipakai sama orang tuanya, hanya boleh 1 minggu. Ya, itu kacau itu nanti kalau Anda uji cobanya. Ya, jadi pertimbangkan dengan baik ketika Anda mau menyusun media pembelajaran. Perhatikan keberadaan fasilitas yang dimiliki oleh siswanya. Itu syarat utamanya seperti itu ya. Mau multimedia, silakan. Mau kalau yang terbaru sekarang itu augmented reality, silakan. Mau virtual reality, itu juga boleh. Boleh juga gamifikasi ya. Gamifikasi kayaknya Ibu belum pernah dengar tuh di PGSD ya. Gamifikasi itu juga boleh gitu. Terserah apa saja yang boleh. Yang tidak boleh adalah Anda tidak berhasil menyusun tujuan pembelajaran padahal medianya seperti itu ya. Jadi jangan ini juga kalau buat media pembelajaran tuh misalkan media pembelajarannya flashcard. Tapi untuk siswa sekolah dasar kelas 5, masa kelas 5 dikasih flashcard? Flashcard itu untuk anak usia dini, jadi disesuaikan ya dengan tahap tahapan usianya si siswa itu ya. Semakin tinggi ya dia akan semakin tinggi usia peserta didik akan semakin akan semakin istilahnya kebermainan medianya itu akan semakin berkurang gitu ya. Semakin rendah teori medianya semakin sulit, tetapi semakin berwarna, semakin menarik media pembelajaran itu. Ya kayak misalkan ada dosen yang bilang, tenang ini media ini mahal ya, sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Media ini mahal dan sebagainya. Ya kalau dia nggak mahal, kalau dia nggak bagus, anak-anak mana mau beli. Ya anak-anak kan senang yang berwarna. Meskipun ada satu artikel ya, Ibu juga bingung kenapa artikel itu bilang begitu ya. Jadi artikel ini dari Afrika ya, Ibu lupa judulnya. Artikel jurnal internasional, dia meneliti penggunaan media komik melalui eksperimen. Jadi ada kelas kontrol, ada kelas eksperimen. Kelas eksperimen kan yang diberikan medianya ya. Yang satu yang kelas kontrol yang tidak diberikan media. Tapi dia dua-duanya dia berikan medianya. Bagus si artikel itu dua-duanya diberikan media. Hanya saja bedanya yang di kelas eksperimen komik yang diberikan komik berwarna. Sedangkan kalau di kelas kontrol, komik yang diberikan tidak berwarna. Jenis ceritanya sama, alur ceritanya sama ya. Tapi hasilnya yang membuat Ibu heran ya. Barangkali mungkin karena Ibu tidak baca laporan utuhnya ya. Jadi hasilnya itu menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan untuk
motivasi anak dalam membaca antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Warna itu tidak menentukan ternyata. Ibu juga bingung kenapa warna itu nggak menentukan ya. Padahal kalau di beberapa teori, kalau kita lihat teorinya, kalau kamu punya bukunya Elizabeth Harlock ya, yang psikologi perkembangan. Nah di dalam, ibu lupa halaman berapa, tapi di dalam halaman itu si Elizabeth Harlock itu bilang bahwa anak-anak itu suka sekali dengan warna-warna yang menjreng ya, orange gitu. Orange itu warna favorit anak-anak. Orange, merah, kuning, kayak biru ya. Kenapa itu adalah warna primer. Merah, kuning, biru itu warna primer dan itu warna yang disukai anak ya. Orange juga disenangin karena dia itu ceria dan anak-anak itu tidak suka warna pastel, pink salem, krem, itu nggak suka. Nah, makanya kalau si Elizabeth Harlock bilang begitu, tetapi kemudian ibu menemukan ada artikel yang mengatakan bahwa warna tidak menjadi alasan motivasi mereka membaca komik, ibu heran juga kok bisa ya warna itu nggak mainkan. Tapi baru jurnal itu yang agak berbeda. Tapi bagusnya penelitian itu ya, ibu salut kejujuran dari si peneliti. Akhirnya dia tidak memanipulasi data, dia mengungkapkan memang tidak ada perbedaan yang signifikan di keduanya, itu kejujuran akademik yang bagus menurut ibu ya. Lalu yang kedua, ternyata anak-anak kalau membaca buku komik, ya media pembelajaran buku komik, yang dilihat bukan warnanya, tetapi alur ceritanya, ya. Alur ceritanya tuh yang menarik dan segala macam yang bagus. Jadi besok kalau kamu mau buat media pembelajaran buku cerita bergambar ya, itu buat ceritanya yang bagus. Nah, taunya cerita yang bagus tuh dari mana? Kamu baca tipe-tipe cerita fiksi anak. Anak-anak itu senang dengan cerita-cerita yang apa bahasanya Bu Tias kalau bahasa Indonesia majas yang apa kalau yang istilahnya hewan kayak manusia itu apa namanya itu? Personifikasi ya Bu Tias atau apa? Hiperbola ya, buat hiperbola ya. Bukan, hiperbola itu dilebih-lebihkan, bukan. Pokoknya itu ya. Pokoknya begitulah. Bagaimana sih hewan itu bisa, ada teorinya itu di bahasa Indonesia, ibu lupa tapi namanya. Jadi hewan disamakan seperti manusia. Contoh ceritanya ya yang menarik. Siapa itu yang dari Rusia itu? Siapa yang dari Rusia Bu Tias? Kartun yang mama beruang itu? Siapa yang bocah cilik itu? Marsha. Marsha itu disenangin kartunya ya sama anak-anak kita itu, bukan anak kita, yang mana anak kecil itu disenangin Marsha. Kok itu anak saya masih iya Bu, masih suka. Iya, lah ibu aja tergila-gila sama Doraemon dulu kan. Doraemon itu kan kucing ya. Doraemon kucing apa tikus? Kucing. Dia takut sama tikus ya. Aneh juga dia. Nah, tapi kita bisa lihat si Doraemon sama si beruang itu kan dia pola pikirnya dia, tindakan dia itu sama seperti orang. Nah, itu yang disenangin anak-anak. Jadi kalau besok buat buku cerita bergambar, pastikan kamu menguasai teori psikologi anak. Ini jangan di-admit. Sama. Dia sudah lewat daripada jam yang ditentukan. Biarkan aja, diabaikan aja. Yang masuk-masuk udah diabaikan. Lewat dari jamnya. Jadi jangan ini ya, jangan itu. Pakainya gunakan sudut pandang si anak. Dan jangan juga misalkan buat cerita. Misalkan ceritanya siapa? Si Jono dan Bedu. Jono tadinya jadi anak nakal, tiba-tiba di akhir dia menjadi anak baik. Itu nggak bisa. Kalau anak-anak cerita begitu tuh nggak bisa. Kalau sudah dibentuk dia dengan nakal aja sampai akhir cerita. Mereka nggak bisa flashback. Anak itu nggak bisa cerita flashback, nggak bisa cerita-cerita perubahan karakter. Kenapa si Shinchan itu identikan dengan anak yang genit sampai kapanpun dia Shinchan itu tetap jadi anak genit, anak usir karena itu image yang tertangkap di benaknya anak-anak. Jadi kalau kamu membuat media pembelajaran tuh hal-hal simpel itu aja sampai dipikirkan ya. Yang sebetulnya ngapain dipikirkan seperti itu, tapi itulah dunia anak-anak. Bawa kamu ke dunia mereka dan kamu harus menjadi diri mereka ketika membuat media pembelajaran. Membuat PowerPoint misalkan tampilan ini kan enak dilihat ya.
Coba kalau Ibu buat ini, misalkan warna klasifikasinya, warnanya dibuat menjadi warna merah, mungkin yang nggak enak dilihat ya, padahal sudah warna latarnya hitam ya, gelap, tulisannya gelap, lalu kemudian ya nggak ada ininya, ya nggak enak dilihat sama mata ya. Kayak kemarin Ibu kan jadi juri poster tuh di resimen mahasiswa tingkat nasional, ada satu poster yang kredit sekali. Kalau buat PPT itu jangan kredit. Tapi maafin tadi ya, Ibu males tadi bikin banyak bikin sipol-sipol begini. Ini karena bekas-bekas yang kemarin aja jadi dibuat kayak begini, bagus. Kalau yang selebihnya Ibu males menghiasnya. Memang repot ya, membuat begini-begini itu repot. Karena kita harus ada gambarnya, dan gambarnya dia harus berbicara. Jadi makna gambar di sini itu ada maksudnya. Jadi jangan kamu kasih gambar di sini bocah gundul, tuyul, goyang-goyang. Gitu. Lucu sih lucu, tapi anak-anak itu malah ngetawain gambarmu, videomu itu. Itu ngapain? Itu dulu zaman-zaman Ibu waktu awal-awal kuliah S1 tuh, karena di teknologi pendidikan, Bu Tias, aku tuh pernah dimarahin deh sama dosen, itu gambar ada isinya apa. Jadi kalau di teknologi pendidikan, wajib bagi kami membuat PowerPoint itu harus menggunakan prinsip desain. Ya, nggak boleh padat. Nanti, mana itu TP-nya Ika? Buat segitu banyak, kamu buat koran atau buat apa? Waduh. Semester awal tuh Ibu dimarah-marahin. Jadi berangkat dari situ Ibu inget banget kalau buat PowerPoint itu power text. Apa namanya PowerPoint bukan power text. Jadi jangan semuanya. Ya, nah lalu kemudian kecepatan. Bener Bu, anak-anak tuh suka tokoh hewan yang hidup gitu. Ini anak saya lagi nonton Pororo nih, senang banget nonton Pororo. Jadi mereka semuanya tokohnya hewan. Iya. Giant selalu nakalin Nobita. Sampai kiamat mungkin Giant juga akan selalu nakalin Nobita. Nggak ada istilahnya Giant sayang sama Nobita. Nggak bisa anak-anaknya. Tapi dia ingat, kenapa kemarin Giant ini bandel ya? Dulu itu ya, Ibu pertanyaan dasarnya bocah polos. Mah, gitu kan nanya ke orang tua Ibu. Kenapa si Nobita itu kok nggak pernah naik kelas ya, Mah? Selalu di kelas 6 SD terus. Tapi itu kan agak gedean gitu namanya. Bagi anak kecil memang seperti dia paham apa yang dia biasa dia lihat, biasa dia nonton, tertanam di benaknya, itu yang akan dia senangi. Ya. Kayak misalkan ya itu si tuyul dua itu siapa? Ipin Upin. Upin Ipin itu sampai hafal itu saya. Iya. Nah, kan simpel ya. Jadi ceritanya anak-anak itu nggak usah yang ribut-ribut, nggak usah yang kamu bikin sampai bingung. Cukup bocah gundul berdua dia main bola. Siapa Bu Tias ya bilang RM1. Siapa itu? Mail dua singgit. Gak pernah minta RM1. Itu dinamakan sebagai watak karakter. Jadi kalau kamu membuat buku cerita bergambar, pastikan dulu tokoh-tokohnya. Si A ini mau saya bawa tokohnya seperti apa? Marsa itu seumur hidupnya pasti akan usil, ya. Karena tipenya usil dan suka ngejar-ngejar si siapa itu? Si semua hewan dikejar sama dia kan? Si rubah aja, segala aja tapi takut sama dia kan? Beruang gimana sabarnya merawat si Marsa. Makanya kenapa itu favorit itu begitu. Jadi nggak bisa kalau tipe-tipe kartun yang yang tidak paham siapa karakteristik audiens penontonnya, akan berhasil dia menciptakan kartun yang digemari, ya. Kira-kira begitu. Ini nanti yang lainnya yang berikutnya untuk materi. Ada pertanyaan sampai di sini?